Pak Pendeta, seberapa manfaat sih yang sudah dirasakan oleh orang-orang Papua? Betul-betul 126,9 triliun rupiah dana yang besar 20 tahun untuk Papua. Iya, saya sampaikan shalom untuk semua saudara yang menyaksikan acara ini. Saya harap setiap telinga mendengar dan perhatikan baik-baik karena ini waktu terbaik untuk bicara tentang orang Papua, secara khusus orang asli Papua. Malam ini saya ada di sini berbicara dari aspek penggembalaan dan sebagai teolog yang melihat langsung persoalan Papua dari hari ke hari 20 tahun yang lalu. Hari ini Otsus tidak menarik lagi buat masyarakat. Artinya mereka mengatakan tidak menjawab kebutuhan kami. Jadi kami para pendeta berkhotbah dan menyampaikan tentang kesejahteraan, bahwa Tuhan akan memberkati kita, tetapi mereka bertanya, mana? Karena kata khusus yang dipakai dalam otonomi khusus, special autonomy, what is the meaning of that? Jadi mereka berkata, daripada tidak ada arti atau tidak menjawab kebutuhan, lebih baik berhenti di sini dan kami memikirkan cara baru. Nah, ini cara baru ini yang sekarang ini membuat seperti semua pihak jadi seperti terbangun sekarang. Semua berusaha, tetapi istilahnya air sudah ada di leher, sudah mau tenggelam. Nah, orang Papua sudah menderita begitu lama. Nah, apa yang ditemukan oleh LIPI sejak tahun 2009 itu ada 4 hal. Ini akar masalah yang seharusnya diselesaikan. Kalau ini tidak, maka mau menjadi otonomi khusus keberapapun tidak akan menjawab persoalan. Sungguh, kami dari perspektif para pendeta, dan kalau mau bicara tentang kebutuhan atau apa masalah Papua, tanyalah pendeta. Pendeta lebih tahu karena dia yang punya umat. Semua orang yang datang dari luar Papua, mereka hanya datang untuk mencari nafkah, mencari hidup, dan itu welcome. Tetapi persoalan Papua adalah yang jumlah populasinya sangat kecil. Dan itu dari sejak awal mula sampai hari ini, 4 akar masalah ini belum selesai. Nah, saya singkat saja. Akar pertama adalah pelurusan sejarah. Sejarah status politik Papua itu bukan rahasia. Dunia sudah mengetahui hal itu. Nah, karena itu Indonesia harus hari ini berpikir serius. Luruskan dulu ini. Yang kedua, pelanggaran HAM, kekerasan yang terjadi sejak tahun 62 ke atas. Itu bukan rahasia. Semua orang Papua tahu. Tidak ada satu daerah pun di Papua yang tidak berdarah. Dan kami para pendeta menyambut yang lahir, tapi kami juga menguburkan yang mati. Apa artinya itu? Apalagi dengan statement atau slogan NKRI harga mati, betul-betul memang mematikan. Akhirnya Papua merdeka juga, itu Papua merdeka harga mati. Dan dua-dua ini mematikan. Ya, jadi saya harap malam ini kita betul-betul bicara tentang keseriusan masalah ini. Yang ketiga masalahnya adalah diskriminasi dan marginalisasi orang Papua di tanahnya sendiri. Hari ini penduduk yang datang dari luar dulu melalui transmigrasi yang begitu luar biasa, sehingga masyarakat yang sedang menyesuaikan diri dengan pembangunan, dia kalah luar menguasai seluruhnya. Dan mereka mulai terpinggirkan. Marginalisasi itu fakta hari ini. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta. Ya, mungkin koneksinya agak terganggu. Ya, kita tidak menyangkal berkat Tuhan ya, bahwa Tuhan memelihara orang asli Papua selama 20 tahun. Ini dari sisi teologis. Allah memelihara, dia pakai pemerintah yang namanya Indonesia. Yang tadi kita bicara adalah ada hal-hal yang tidak beres dengan 4 akar masalah itu. Yaitu yang pertama, awal mula yang salah. Saya mau katakan ini, saya bicara kebenaran.
bahwa awal mula dari terbentuknya hubungan antara Papua dengan Indonesia itu salah. Ada banyak bukti di sana, maka kita perlu kembali untuk semacam diskusi. Sudah awalnya bagaimana? Tadinya kau di sini, kok sekarang pindah ke sana itu ada apa? Ini pertanyaan. Jadi hati-hati kalau kita berkata bahwa otsus mau dilanjutkan atau apa, hati-hati. Karena masyarakat di luar sana sekarang mendengar, kamu tahu apa? Jadi kita harus tanya mereka dulu. Nah itu sebabnya pelurusan sejarah itu perlu duduk bersama. Nah sudah berulang-ulang kali kami para pendeta pergi bertemu presiden. Dari presiden ke presiden. Untuk bicara supaya ada dialog, duduk bicara. Karena ini masalah rumah tangga. Nah Ibu Audrey, saya sampaikan, saya pakai ilustrasi begini. Ini rumah tangga ini sudah 20 tahun, yang istrinya ini mau cerai karena laki-laki tidak tanggung jawab. Jangan ukur orang Papua dengan jumlah sekian ratus triliun karena Papua juga perut buminya dibawa keluar. Ya sebenarnya itu uang dari Papua lalu sekarang kembali ke Papua lagi. Jangan main-main. Sekarang orang di luar sana tahu, bisa menghitung. Nah, saya mau sampaikan bahwa kalau kita mau niat baik, dan saya bersyukur ya, Bapak Presiden Jokowi, presiden yang luar biasa diterima orang Papua. Jadi tolong sampaikan, ini penting. Tetapi tidak berarti orang Papua tidak punya memori yang masa lalu. Nah karena itu solusinya adalah harus duduk bersama bicara. Kenapa takut bicara? Kalau memang berani itu, ya duduk bersama bicara. Karena ini adat kami. Kalau ada masalah keributan rumah tangga, duduk di para-para, duduk di tempat untuk bicara baik-baik, makan pinang sambil bicara, aduh sudah begitu, sudah. Kalau begitu sudah. Kenapa takut sekali? Lalu kirim TNI, kirim pasukan, lalu bikin. Saya mau sampaikan, tidak akan pernah selesai. Karena orang Papua itu terluka. Nah, jadi kami para pendeta selalu jadi pemadam kebakaran. Kalau sudah ribut, sudah ini, panggil para pendeta, coba ini, tidak boleh begitu. Karena kami ini menyaksikan langsung pergumulan daripada masalah-masalah yang dihadapi. Jadi kalau kita mau supaya ini baik, oke, duduk, dialog, bicara baik-baik. Orang Papua itu baik, kalau dekat itu aduh bagus sekali, jangan khawatir. Nah, artinya sakitnya harus diobati dulu ya Pak Pendeta ya? Itu dia, bagaimana mau bikin otsus tambahan lagi kalau orang masih sakit. Nanti otsus yang baru lagi atau apapun namanya, itu untuk orang lain lagi. Kasus Nduga itu contoh ya, Nduga itu orang mau bangun jembatan, itu untuk siapa? Bangunan apapun, itu untuk siapa? Orang Papua selalu menjadi penonton. Saya kira, saya bangga dengan anak muda ya, ada Billy, puji Tuhan ada di situ duduk untuk mewakili kita. Tapi dengar baik-baik, Bapak, Mama, Tete orang ini sakit hati. Siap. Jadi harus diselesaikan dulu. Perlu konseling, perlu rekonsiliasi, duduk bicara. Tapi bukan hanya rekonsiliasi, harus ada restitusi. Siap. Pembayaran. Karena ada ongkos. Ini sudah bawa lari orang punya anak perempuan, terus pukul-pukul dia, ambil dia, kasih telanjang, terus sekarang buang dia. Tapi masih mau dengan dia. Perempuan tidak mau. Papua hari ini berkata, otsus stop. Kami mau yang lain. Nah ini sekarang mereka pilih yang lain. Apa itu? Referendum. Mereka mau itu. Dan dunia sudah mendengar itu. Jadi jangan kita bicara seakan-akan tidak ada masalah. Ini masalah besar sekali. Jadi saya akan bicara to the point. Itu supaya Mbak Audrey ya. Mbak Audrey dengar baik-baik. Kami orang Papua ini tidak bisa dibohongi lagi. Papua today is different, ya. Jadi kami siap. Demikian yang saya bisa sampaikan. Karena kalau saya bicara terus saya marah semua itu nanti.